Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Daniel Sandi di channel Sharing Quran Media, teman-teman. Oke, di konten kali ini sama kayak kemarin, sama di Jumat lalu, kita akan membuat konten SQM diskusi. Nah, kita bertemu kembali di konten SQM diskusi, teman-teman. Oke, untuk di konten SQM diskusi pada Jumat hari ini, kita akan membahas tentang persahabatan. Akan tetapi ini persahabatannya beda, teman-teman. Bukan persahabatan manusia dengan manusia, tapi persahabatan kita atau persahabatan manusia dengan Al-Quran. Jadi kita dengan Al-Quran itu bisa menjadi sahabat sejati loh, teman-teman. Nah, gimana sih caranya, kita akan bahas di konten kali ini. Oke, apa layaknya manusia ya, teman-teman ya. Kalau kita berbicara tentang sahabat, sahabat itu orang yang bisa kita ajak diskusi, orang yang kita dengarkan nasihatnya, orang yang misalkan kita suka mendengar nasihatnya, kita bisa curhat di dia gitu. Nah, itu sahabat-sahabat dalam bentuk manusia gitu. Akan tetapi gimana sih kita bisa bersahabat dengan Al-Quran? Jadi salah satu caranya adalah kita mentreatment, kita memperlakukan Al-Quran itu dengan baik begitu. Bagaimana caranya? Kita akan bahas di konten hari ini. Jadi jangan kemana-mana, simak videonya. Oke, begitu banyak ya teman-teman ya cara mengistimewakan Al-Quran itu agar Al-Quran bisa menjadi sahabat sejati kita. Tentunya dengan cara-cara misalkan kita dengan membaca, menghafalkan, mentadabburi dan selain sebagainya. Itu salah satu cara kita mengistimewakan Al-Quran sehingga Al-Quran bisa menjadi sahabat sejati kita. Selain manusia, selain kita mempunyai sahabat sejati dalam bentuk manusia, kita mengidam-idamkan Al-Quran sebagai sahabat sejati kita. Oke, cara yang pertama adalah melafadzkan atau membaca. Nah, ini adalah cara yang pertama ketika kita mau bersahabat dengan Al-Quran. Oke, layaknya manusia, kita harus sering berkomunikasi, teman-teman. Kita harus sering berkomunikasi, sering ngobrol, sering berbicara dengan sahabat kita. Nah, manusia juga seperti itu ya. Kita harus sering-sering berkomunikasi agar bisa saling memahami atau saling mengerti satu sama lain begitu. Jadi Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW sendiri itu sudah memerintahkan kita, sudah mengingatkan kita bagaimana keistimewaan orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Jadi Rasulullah saja sudah bersabda di dalam hadisnya begitu. Jadi cara yang pertama untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati adalah sering-sering membacanya, sering-sering berkomunikasi dengan Al-Quran begitu. Oke, cara yang kedua yaitu menghafalkannya. Nah, kalau tadi kita berkomunikasi dengan dengan cara membaca, yang kedua adalah menghafalkannya. Jadi ketika kita misalkan contohnya manusia ya, kita bersahabat misalkan dengan manusia, sama manusia, itu ketika kita sudah sering ngobrol, sering komunikasi, kita suka hafal, misalkan hafal makanan kesukaannya, tempat kesukaannya begitu. Kita jadi hafal begitu. Sama dengan Al-Quran, ketika kita sering membaca, tidak menutup kemungkinan secara tidak langsung kita akan menghafalkannya gitu. Jadi langkah yang kedua, ketika kita mau menjadikan sahabat sejati Al-Quran itu kita menghafalkannya. Kita harus tahu nih, kita harus hafal cara memperlakukan Al-Quran seperti apa, cara mengistimewakan Al-Quran itu seperti apa. Sama dengan kita
memperlakukan sahabat kita manusia misalkan gitu. Oke, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Qamar itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran itu? Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Al-Qur'an sebagai pelajaran buat kita, sebagai pelajaran, sebagai pedoman untuk umat manusia. Akan tetapi Allah di sini menanyakan, apakah kalian sudah menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pelajaran? Nah, kita untuk menjawab pertanyaan dari Allah ini, kita menanyakan kepada diri kita sendiri, sudahkah kita menjadikan Al-Quran itu sebagai sebuah pelajaran? Karena di dalam Al-Quran itu sudah sangat lengkap ya teman-teman ya, sudah sangat lengkap, sudah sangat rinci. Allah Subhanahu wa taala merincikan apapun yang menjadi pertanyaan kita tentang kehidupan dan apapun itu sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi tugas kita hanya mendalami dan sering-sering mempelajari Al-Quran itu, mempelajari, memaknai Al-Quran itu tentu dengan bimbingan dari ulama-ulama ataupun guru-guru kita yang sudah paham di tentang makna dari Al-Quran tersebut begitu. Oke, yang ketiga adalah menadaburinya. Jadi tadabbur Al-Quran. Jadi langkah yang ketiga setelah kita membaca, menghafal, yang ketiga adalah menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati dengan cara memahami lebih dalam, mentadabburi dari isi Al-Quran itu. Jadi setelah kita membaca, menghafal, selanjutnya kita memahami atau memaknai ataupun tahu makna dari apa yang kita baca, apa yang kita hafal begitu. Jadi di sini ada seorang Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulum Al-Quran menuliskan bahwa disunahkan membaca Al-Quran dengan tadabbur, berusaha merenungkan kandungan maknanya, dan tafahum, berusaha memahami kandungan maknanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai sebuah pelajaran. Jadi tadi ada langkah satu membaca, langkah kedua menghafalkannya, langkah ketiga adalah memahami. Kita memahami makna-makna dari setiap ayat, dari setiap firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menghafal, ketika kita membaca, kita dalam satu paket itu berusaha memahami dari firman Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang terakhir dari langkah-langkah kita supaya menjadi sahabat Al-Quran, yang terakhir adalah mengamalkannya. Nah, ini yang paling ini yang paling riskan, ini yang paling penting dari 3 langkah itu. Jadi ketika kita sudah membaca, rajin membaca ya, jadi ketika kita sudah menghafal, ketika sudah mentadabburi apa maknanya, yang langkah terakhir yang paling penting adalah mengamalkannya. Nah, ketika kita sudah melakukan rentetan dari langkah-langkahnya, ketika kita tidak mengamalkannya, maka tidak ada gunanya. Karena ilmu bila tidak diamalkan itu sangat sia-sia dan sangat membuat rugi bagi pemegang ilmu itu. Jadi di dalam hadisnya, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarinya kepada orang lain. Jadi ketika kita sudah paham tentang makna Al-Quran, sudah menghafal, sudah membaca, jadi langkah terakhir adalah mengamalkannya dari apa yang kita pelajari itu. Entah itu misalkan di dalam Al-Quran kita disuruh untuk rajin-rajin sholat. Banyak ayat tentang sholat di dalam Al-Quran. Jadi ketika kita sudah mengetahui ilmu-ilmu sholat itu, langkah-langkah sholat itu bagaimana, gerakan-gerakan sholat itu bagaimana,
Langkah terakhir adalah mengamalkannya di dalam sholat yang kita lakukan setiap hari 5 kali, 5 sholat wajib dan sholat sunnah lainnya. Begitu. Apa? Ini bisa dibilang langkah terakhir ini adalah langkah pamungkas. Misalkan yang bisa dipastikan kalau kita sudah melakukan langkah terakhir ini, kita sudah dianggap sebagai sahabat oleh Al-Quran itu sendiri. Nah, itu teman-teman ya. Jadi itu 4 langkah untuk menjadi sahabat sejati dari Al-Quran. Jadi Al-Quran ini akan barang siapa yang barang siapa yang rajin membaca, terus menghafalkannya, apalagi menghafal, apalagi paham, apalagi mengerjakan, mengamalkannya, itu Al-Quran akan datang menjadi syafaat bagi orang-orang yang orang-orang yang sering mempelajarinya gitu. Ini adalah janji Allah langsung, jadi janji Rasulullah langsung. Ketika tidak rajin membaca Al-Quran, ketika rajin menghafal, mentadabburi Al-Quran, Al-Quran akan sebagai penolong kita nanti di hari pembalasan. Begitu. Oke teman-teman. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan di konten diskusi SKM diskusi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi ada empat tadi, ada dalam satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Oke teman-teman. Jadi di 4 ini adalah satu paket kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Misalkan teman-teman hanya membaca terus ada pahalanya, tapi ketika kita membaca itu pasti pahala yang kita dapatkan itu besar. Akan tetapi ketika kita menggunakan 4-4-nya dalam satu paket ini, maka yang kita dapatkan itu akan lebih, begitu ya. Oke teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kita bisa amalkan, kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita diringankan langkahnya untuk melakukan paket ini ya, paket ekstra combo ini. Jadi teman-teman, insya Allah ketika kita sudah dekat dengan Al-Quran, insya Allah kita hidupnya akan terarah, akan menemukan jalan yang lurus, karena di dalam Al-Quran ini adalah firman-firman dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, lalu disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Oke, sampai di sini jumpa kita di konten SKM diskusi pada Jumat kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Sharing Quran Media. Jika kalian ada saran ataupun kritik untuk ataupun request konten dengan siapa begitu, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Oke, saya undur diri. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Sharing Quran Media.